Ya Allah, jadikanlah ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa dengarkan musik itu boleh-boleh aja selama tidak melalaikan dari sholat, agar mereka semua mati dalam keadaan mendengarkan musik, ya Allah, berserta orang-orang yang mendukungnya. Kalau menurut saya sih, kita nggak perlu mendoakan orang lain dengan kejelekan. Kita yang diperlukan adalah mendoakan orang lain dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Ngabdi Podcast. Teman-teman, hari ini kita akan membuat sebuah video reaction kembali, yang mana video ini cukup viral di media sosial, terutama di TikTok, teman-teman ya. Yaitu ada seorang ustadz yang berani mendoakan orang lain, sesama umat Islam, didoakan dengan kecelakaan ya. Jadi ada orang lain yang menghalalkan musik katanya, kemudian dia ini nggak terima, kemudian dia ini mendoakan orang tersebut supaya cilaka. Nadanya biasa saja, ya. Nada untuk mendoakannya itu biasa saja, nggak dengan nada emosi, dengan nada santun malah. Tapi kalimat yang dia ucapkan ini sangat-sangat menyakitkan umat Islam ya teman-teman, sangat-sangat berbahaya kalau menurut saya ya. Oke, kita langsung lihat aja videonya seperti apa. Ya Allah, jadikanlah ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa dengarkan musik itu boleh-boleh aja selama tidak melalaikan dari sholat, agar mereka semua mati dalam keadaan mendengarkan musik, ya Allah, berserta orang-orang yang mendukungnya. Ucapkan amin. Ya, silakan teman-teman lihat videonya di TikTok, itu udah viral. Jadi katanya ini seorang ustadz yang live streaming, kemudian dia mendoakan orang lain supaya mati dalam keadaan mendengarkan musik ya. Kalau menurut saya sih, hemat saya ya, kita nggak perlu mendoakan orang lain dengan kejelekan. Kita yang diperlukan adalah mendoakan orang lain dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Teman-teman, untuk masalah hukum musik ini, apakah halal ataukah haram, itu sebenarnya kita nggak tahu persis teman-temannya. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan hukum musik secara pasti, apakah halal ataupun haram. Ya. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya bagaimana sebenarnya fenomena tentang hukum musik itu sendiri. Di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Gus Baha, bahwa bagaimana seseorang yang mendoakan orang lain dengan kecelakaan. Kita simak videonya. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena azab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Jadi kata Gus Baha, kita nggak boleh mendoakan orang lain dengan azab, dengan kecelakaan, meskipun itu musuh kita, ya nggak boleh. Apalagi di Indonesia ini ya nggak ada musuh, ya kita semuanya saudara. Apalagi sesama umat Islam, kita semuanya saudara teman-teman. Nggak perlu ada yang dijadikan musuh ya. Malah kita harus mencari teman sebanyak mungkin, nggak perlu cari musuh ya. Oke, kita lanjutkan. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adzahu qaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, itulah sifat mulia baginda Rasulullah SAW, yaitu selalu mendoakan orang yang bahkan menyakiti beliau. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan, Allahumma izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Oke teman-teman, jadi Gus Baha jelas di sini mengatakan bahwa tidak pantas kita mendoakan orang lain dengan kecelakaan, ya, mendoakan orang lain dengan azab. Kemudian ada nasihat lagi selanjutnya dari Buya Syakur. Kita simak video berikut ini. Dari mana ilmunya mendoakan orang celaka? Iya.
Yang saya doakan semoga Allah mengampuni Anda. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Nah ini kan orang Islam kan kadang-kadang tidak tahu sopan santun. Berdoa sama Allah, ya Allah hancurkanlah mereka, binasakan. Ini nyuruh Allah bunuh makhluknya gitu. Allahumma syattit jam'ahum wa badid samlahum ya waqtulhum wa mazziqhum. Gimana emangnya Allah babu kamu? Jadi kalau kita mendoakan orang lain dengan kecelakaan, mendoakan orang lain dengan azab, sama halnya kita menyuruh Allah untuk membunuh makhluknya. Padahal status kita apa gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Status kita itu hamba. Kita nggak pantas ya. Kita nggak layak untuk menyuruh Sang Pencipta itu ya membunuh ciptaannya sendiri. Ya, nggak layak. Suruh mukulin orang. Nah, ini kan nggak etis dong. Iya. Ini kata Nabi, barang siapa membunuh orang dengan doanya sama dengan membunuh dengan pedangnya. Ya. Jelas ya, teman-teman. Kita harus hati-hati dalam mengucapkan doa. Tadi kata Buya Syakur dikatakan kalau kita membunuh orang lain dengan doa itu sama halnya kita membunuh orang lain dengan pedang kita. Sangat berbahaya ya. Subhanallah. Ya. Man qatala nafsan bidu'aihi kaman qatala nafsan bisayfihi. Ya, ini membahayakan banget ini. Ya, artinya makanya. Jangan sembarangan ya. Ya, jelek nyupatani lah. Jangan nyupatani ya. Oke teman-teman, dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita membenci orang lain, ya, ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, kita tidak perlu untuk mencaci maki mereka, kita tidak perlu untuk bertengkar dengan mereka, ya, apalagi sampai mendoakan mereka dengan kecelakaan, ya. Kita cukup diam dan kita tidak perlu untuk bertengkar. Kita pegang keyakinan kita amalkan sebisa mungkin ya, karena kalau kita yakin bahwa apa yang kita anut, apa yang kita pahami, apa yang kita yakini itu adalah sesuatu yang benar, maka lakukanlah. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain dengan argumen-argumen kita. Yang kedua teman-teman, kita harus belajar memperbaiki hati kita ya. Belajar memperbaiki tutur kata kita teman-teman ya. Belajar memperbaiki akhlak kita teman-teman. Kita nggak perlu menjadi orang yang pintar kalau seandainya akhlak kita kurang baik. Itu intinya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.